Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Biru Putih Manajemen. Di channel ini aku akan share kepada kalian mengenai pengalaman aku selama menjalankan sebuah usaha, sebuah bisnis di bidang percetakan. Mulai dari fotokopi, print dokumen, cetak foto, cetak undangan, cetak ID card, dan masih banyak lagi. Nah, di channel ini tentu ada hal yang spesial, yaitu channel ini aku khususkan buat kamu-kamu yang mau belajar bisnis tentang percetakan, tetapi dengan modal yang sangat minim. Nah, aku akan share ke kalian mengenai bagaimana membuat sebuah bisnis di bidang percetakan itu dengan modal yang sangat minim. Tentu kalian tidak akan percaya bahwa aku memulai bisnis ini dengan modal kurang dari 10 juta rupiah. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana modal awal itu digunakan, kemudian alat apa saja yang harus dibeli, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang harus kita kuasai. Nah, aku akan berbagi kepada kalian semua tutorialnya. Oke, maka dari itu ikuti terus video-video yang aku buat. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share. Nah, video aku yang pertama ini, aku akan kasih tahu sebuah rahasia ke kalian mengenai sebuah alat cetak atau printer yang multifungsi, yang bisa dipakai untuk fotokopi, scan dokumen, print dokumen, cetak foto, dan masih banyak lagi. Nah, kalau selama ini kalian melihat di beberapa tempat, mungkin di percetakan-percetakan itu menggunakan sebuah mesin fotokopi yang besar, yang harganya itu rata-rata di atas 15 jutaan, bahkan di atas 20 jutaan. Nah, kali ini aku akan berbagi kepada kalian alat cetak yang bisa digunakan untuk cetak dokumen, bisa untuk fotokopi, bisa untuk cetak foto, dan masih banyak lagi dengan harga yang kurang dari 10 jutaan saja. Nah, alat itu ada di belakang aku sekarang. Ya, itu printernya. Nah, printer itu adalah printer Epson WFC 5790. Nah, sebelum aku praktekkan ke kalian bagaimana penggunaan printer yang ada di belakang aku ini, yaitu Epson WFC 5790 tadi, terlebih dahulu aku kasih kepada kalian mengenai review singkat yang sudah aku buat tentang printer ini. Nah, setelah kamu melihat reviewnya, kamu bisa pertimbangkan, barangkali bisa menjadi referensi juga buat kalian untuk menggunakan printer ini dalam memulai sebuah bisnis percetakan. Oke, kita langsung saja tonton videonya. Oke, langsung saja. Di sini aku akan melakukan review singkat mengenai printer Epson WFC 5790 ini. Nah, sebenarnya kalau kalian mau melihat secara lengkapnya keterangan mengenai printer ini, kalian bisa buka di website resminya Epson. Nanti kalian akan temukan berkas seperti ini. Nah, ini yang sudah aku print. Nah, kalian juga bisa download ini di website resminya Epson. Nah, keunggulan yang pertama dari printer ini adalah printer ini mengusung teknologi Precision Core Print Head Technology. Nah, teknologi inilah yang memungkinkan printer ini mampu mencetak dengan cepat dan juga dengan kualitas yang sangat bagus tentunya. Nah, kecepatan dari printer ini adalah 24 IPM atau 24 item per minute, yang itu artinya printer ini mampu mencetak dalam 1 menit itu 24 cetakan atau 24 halaman seperti itu. Nah, untuk halaman pertama, printer ini hanya butuh waktu 4,8 detik saja. Keunggulan yang selanjutnya dari printer ini adalah printer ini merupakan printer yang hemat dari segi energi, karena ketika dioperasikan, printer ini hanya butuh daya sebesar 25 watt saja. Nah, itu sangat berbeda dibandingkan dengan printer
laser ataupun mesin fotokopian yang besar. Nah, selanjutnya keunggulan dari printer ini adalah dari segi fitur. Itu dia sudah punya fitur duplex. Duplex itu adalah cetak otomatis bolak-balik atau cetak bolak-balik secara otomatis. Nah, selanjutnya printer ini juga mengusung atau mempunyai fitur yang sangat lengkap dari segi konektivitas. Ya, printer ini dari segi konektivitas sudah mendukung untuk USB, kemudian Wi-Fi direct, dan juga aplikasi menggunakan mobile phone. Jadi kita bisa cetak lewat handphone, lewat kabel USB, maupun lewat Wi-Fi direct seperti itu. Nah, untuk mencetak menggunakan aplikasi yang ada di handphone atau di smartphone, nanti aku kasih videonya tersendiri untuk tutorialnya. Nah, selanjutnya dari segi tinta, printer ini mengusung teknologi yang disebut sebagai tinta Dura-Bright Ultra. Itu adalah tinta jenis pigmen yang merupakan tinta dengan kualitas yang sangat bagus, dan juga hasil cetaknya itu anti luntur ketika terkena air, seperti itu. Nah, jadi tinta yang digunakan di printer ini adalah seperti printer-printer biasa, yaitu tinta dalam bentuk cairan, bukan tinta padat atau tuner seperti mesin laser maupun fotokopi. Buat kita yang ingin menggunakan printer ini untuk bisnis, itu aku punya rahasia tersendiri mengenai tinta yang digunakan di printer ini. Tentu bukan tinta originalnya. Nah, itu nanti ya kita bahas di video yang lain. Ini adalah tempat untuk keluarnya hasil cetakan kita. Nah, jadi dari tray kertas bawah ini, kemudian dia akan naik dan keluar lewat sini. Begitu pula ketika kita menggunakan tray kertas yang di atas. Ketika kita menggunakan tray kertas yang ada di atas juga, dia akan turun kemudian keluar dari bagian sini. Nah, selanjutnya ini adalah tempat untuk meletakkan tinta. Nah, jadi dia menggunakan 4 tinta CMYK, jadi black, yellow, magenta, dan cyan. Nah, ini adalah tinta yang sudah aku modifikasi. Kalau tinta bawaan asli dari printer ini, bentuk dan juga wadah tintanya tidak seperti ini. Nah, nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah tempat kaca scanner. Ya, jadi kita bisa meletakkan berkas kita di sini untuk dilakukan scanning ataupun fotokopi. Nah, ini ukuran maksimalnya adalah A4. Nah, kalau kita punya berkas yang ukurannya lebih dari A4, misalnya legal, kita bisa gunakan menu ADF ini. Ini adalah menu untuk ADF, dan ini juga bisa melakukan scanning atau fotokopi hingga ukuran letter atau legal. Ya, jadi lebih besar dari A4. Nah, di sini ada lubang kecil di sini. Nah, ini merupakan tempat USB. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas USB ini untuk mencetak meskipun kita tidak menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kita bisa langsung colok ke sini flash disk kita ataupun card reader untuk melakukan pencetakan. Nah, kalau kita ke belakang sana, di situ ada kabel power dan juga kabel USB dari printer ini yang kita sambungkan ke komputer. Intinya sama seperti printer-printer yang lainnya. Oke, mungkin itu saja review singkatnya. Selanjutnya kita ke tampilan layar LCD-nya. Nah, LCD ini berukuran 4,3 inci.
LCD ini berfungsi untuk menjalankan seluruh operasi pada printer ini. Jadi semua kegiatan di printer ini dapat kita pantau melalui LCD ini. Termasuk jika kita ingin memfotokopi, maka menunya kita bisa klik yang menu salin ini. Nah, ini adalah pengaturan untuk ketika kita mau melakukan fotokopi. Kemudian jika kita ingin melakukan scan, kita bisa klik menu pindai ini. Nah, akan seperti ini tampilannya. Ini adalah metode-metode yang kita gunakan untuk melakukan scan dokumen. Bisa via email, dokumen capture pro, perangkat memori, cloud, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika kita ingin mengirim fax, kita bisa klik menu fax ini. Dan juga masih banyak menu-menu yang lain, termasuk pengaturan yang berisi tentang pengaturan umum, menghitung hasil cetak, termasuk perawatan dan pemeliharaan juga ada di sini. Nah, kemudian kita bisa memantau kondisi tinta pada menu ini. Nah, terlihat volume tinta yang ada di sini. Kita bisa juga mengatur koneksi dari printer ini melalui menu yang ini. Apakah kita ingin menggunakan router atau WiFi direct? Kita juga bisa mengatur mode senyap ataupun mode berbunyi seperti yang sekarang ini. Selain itu, proses printout atau cetak dokumen yang sedang berjalan kita bisa pantau melalui menu job status ini, dan masih banyak lagi. Selain touchscreen yang ada di LCD ini, terdapat juga tombol-tombol yang bisa kita gunakan di sini. Tombol ini berisi interrupt, reset, paper setting, job, atau status. Hampir sama dengan yang ada di tampilan LCD ini. Kemudian bagian ini ada tombol-tombol angka, yang ini bisa digunakan untuk menentukan jumlah kopi atau jumlah salinan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memfotokopi dengan jumlah tertentu, kita bisa tekan tombol-tombol yang ada di sini. 4 misalnya, apakah 5 ataukah 50, kita bisa gunakan tombol-tombol yang ada di sini. Kemudian di sini terdapat tombol untuk mematikan printer. Jika kita sudah tidak ingin menggunakannya, kita dapat matikan melalui tombol ini. Kita tinggal tekan ini, kemudian klik ya. Printer ini akan otomatis off. Oke, itu saja review singkat mengenai printer ini. Setelah kalian menyimak review singkat dari aku mengenai printer yang ada di belakangku ini, sekarang aku bakal langsung praktekkan kepada kalian mengenai bagaimana kita mencetak, mulai dari memfotokopi, kemudian scan via kaca scannernya, dan juga via ADF, dan juga bagaimana kualitas atau hasil cetakan dari printer tersebut. Ayo kita langsung mulai saja. Baiklah, kali ini aku sudah menyiapkan beberapa file untuk kita praktek mencetak atau ngeprint menggunakan printer Epson seri WFC 5795. Di sini pertama aku punya file untuk dicetak hitam putih. Kemudian aku juga sudah siapkan untuk file pencetakan berwarna, dan juga nanti aku sudah siapkan juga file untuk mencetak dengan kualitas foto.
Kita coba satu-satu ya. Nah, itulah tadi kita sudah mempraktekkan pencetakan langsung menggunakan printer Epson seri WFC 5790-nya. Sekarang kita akan review sedikit hasil printout kita tadi. Di sini saya mencetak untuk mengetahui kualitas hitam putihnya. Nah, kita sudah mencetaknya tadi. Nah, ini. Nah, kelihatan ya. Ya, ini adalah hasil cetaknya. Ya, sangat tajam. Dan kelebihan dari printer ini adalah dia menggunakan tinta tipe Dura-Bright namanya ya. Nah, itu adalah tinta yang katanya itu anti luntur. Ya, kita akan tes hasil print out ini apakah kita akan tes hasil print out ini apakah benar dia anti luntur seperti itu ya. Ini saya punya air. Nah, ini coba saya siramkan. Tuh, kelihatan ya. Dilihat. Ini bisa dilihat di sini. Nah, lihat sudah basah. Nah, dilihat ya. Jadi benar bahwa tinta tipe Dura-Bright yang ada di printer WFC 5790 ini itu memang anti luntur ketika terkena air. Berbeda dengan jika kalian menggunakan mesin fotokopi komersil yang biasa ada di percetakan, itu biasanya menggunakan tinta padat atau toner. Nah, itu ketika kita atau dokumen kita yang di print atau difotokopi dengan alat tersebut biasanya itu akan luntur ketika terkena air. Nah, ini terbukti bahwa printer ini kualitasnya sangat baik dari segi tintanya. Nah, ini kelihatan bekas air yang saya tumpahkan tadi. Nah, ini anti luntur. Ini adalah salah satu kelebihannya ya, teman-teman ya. Nah, di video selanjutnya nanti aku bakal mereview hasil fotokopinya menggunakan scanner maupun ADF yang ada di printer tersebut. Selanjutnya ini untuk kualitas cetakan yang berwarna, bisa dilihat ya, sangat tajam sekali. Bisa dilihat ya, hasil cetaknya sangat tajam sekali. Padahal ini saya mencetaknya menggunakan kualitas yang standar, bukan yang high, tapi terlihat hasil printoutnya sangat tajam. Nah, selanjutnya ini adalah hasil cetak atau hasil printout untuk kualitas foto. Kita mencetak menggunakan kertas foto
dengan ketebalan 210 GSM. Nah, ini hasilnya. Lihat betapa bagusnya kualitas dari printer ini ketika digunakan untuk mencetak sebuah dokumen foto. Nah, jadi terserah kalian. Nah, jadi bagaimana menurut kalian setelah aku memberikan review dari printer Epson seri WFC 5790 ini, dan juga aku sudah mempraktekkan langsung, kalian juga sudah nonton bagaimana kualitas dari printer ini. Oke, untuk harganya juga tergolong sangat murah dibandingkan kita harus membeli mesin fotokopi yang besar seperti di percetakan-percetakan pada umumnya. Nah, selain itu juga kelebihan dari printer ini adalah printer yang sangat ekonomis dari segi pemakaian listrik jika dibandingkan dengan mesin fotokopi komersil yang ada di percetakan-percetakan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di website resminya Epson. Kalian bisa lihat di situ mengenai spesifikasi termasuk daya dan sebagainya. Oke, mungkin untuk di video pertama ini sampai di sini dulu. Di video selanjutnya aku nanti bakal kasih hasil-hasil cetakan yang lain, juga tutorial-tutorial yang lain. Maka ikuti terus video yang aku buat ini, dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.